Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan pada minggu pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau menyatukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, kasih karunia anugerah-Mu yang boleh kami terima, yang boleh bersama-sama belajar untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu ketika firman-Mu itu yang merupakan benih, kalau ditaburkan dalam kehidupan kami, dalam hati kami, maka dengan kuat kuasa Roh Kudus, maka firman itu akan berbuah, menjadikan kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap daripada telinga yang mendengar, supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai Injil keselamatan. Dikatakan Injil itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya gospel ya. Gospel itu kabar baik. Injil kabar baik. Injil keselamatan, kabar baik mengenai keselamatan. Loh, kenapa kok mengenai keselamatan? Karena apa? Karena manusia itu membutuhkan keselamatan. Oh, mungkin beberapa dari saudara ngomong, loh, kita hidup kan di dunia ini kan ya sudah selamat. Apa kalau kita ikut mendengarkan Injil keselamatan dan kita percaya, terus kita bisa selamat dalam segala hal, misalnya yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati sampai kaya. Nah, kita yang bicarakan keselamatan bukan hanya mengenai keselamatan di bumi, tapi keselamatan sampai pada kekekalan. Kita kembali lagi saudara, pada waktu manusia pertama Adam diciptakan Allah, itu dikatakan bahwa Adam itu diciptakan segambar dan serupa. Di Kejadian 1 ayat 26-27 itu kita itu diciptakan segambar dan serupa. Gambar dan rupa kita itu seperti Tuhan. Ya, jadi kita itu bukan cuma sekedar diciptakan sebagai manusia yang seperti kita lihat sekarang ini. Secara jasmani kita manusia, tapi kita banyak keterbatasan dalam kehidupan ini. Tapi pada awalnya manusia diciptakan segambar dan serupa. Kenapa dikatakan serupa? Karena apa? Manusia itu bukan cuma sekedar manusia jasmani, tapi kita itu adalah manusia roh yang punya jiwa yang bertempatkan di dalam tubuh jasmani. Nah, roh kita itu seharusnya menjadi satu, istilahnya punya satu koneksi dengan Tuhan, hubungan. Ya, pada waktu Adam, manusia pertama itu belum jatuh ke dalam dosa, mereka suami istri Adam dan Hawa itu setiap hari itu berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Ya kayak ngobrol-ngobrol gitu ya, seperti saudara dan saya kalau ketemu tatap muka, ngobrol-ngobrol. Itu terjadi saudaraku. Karena apa? Karena pada waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Dan manusia ditempatkan di Taman Eden. Dan ketika manusia ditempatkan di Taman Eden di wilayah itu, manusia dikatakan semua yang ada di situ boleh mereka nikmati, kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan buruk ya. Kalau itu buahnya dimakan, maka mereka akan mengalami kematian. Tuhan memberi pesan kepada manusia untuk tidak menyentuh, memakan buah daripada pohon itu. Dan yang terjadi adalah manusia melanggar perintah Allah dan mereka jatuh ke dalam dosa karena si jahat atau iblis itu menipu mereka. Iblis itu mengatakan kalau kamu makan ini, kamu akan tahu semua, kamu akan menjadi seperti Allah. Akhirnya manusia tertipu dan mereka makan buah pengetahuan baik dan buruk, dan mereka tahu, mereka sadar dan mereka jatuh ke dalam dosa, dan karena mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami kematian. Apa yang dikatakan kematian? Yaitu mereka kehilangan tubuh kemuliaan. Kalau dulunya mereka punya akses roh, kontak dengan Tuhan, berhubungan, tapi kehilangan tubuh kemuliaan membuat mereka harus diusir dari wilayah kehidupan mereka, dan mereka menjadi terpental dari hubungan dengan Tuhan. Jadi manusia tidak bisa langsung berhubungan dengan Tuhan seperti pada awalnya. Karena apa? Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Demikian pula saudara dan saya merupakan keturunan Adam dan Hawa. Ya, keturunan dari manusia. Itu kita semua sudah menanggung dosa keturunan. Nah, dosa keturunan itu membuat kita ini akhirnya apa? Tidak bisa mengalami hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita tidak mengalami hubungan dengan Tuhan, natur kita yang semestinya kita itu adalah manusia roh atau spiritual being, itu tidak bisa keluar, saudara. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menyelesaikan manusia yang tidak bisa aktivasikan keilahiannya atau spiritualitas beingnya,
Itu mereka ketika menyelesaikan hidup mereka di bumi secara jasmani, mereka mengalami kematian. Dan kematian itu bukan cuma sekali, tubuh jasmaninya mati, nanti pada zaman akhir, kita kalau baca di Wahyu 20 ayat 12 dikatakan mereka akan dihakimi, dan mereka dihakimi, mereka tidak bisa menurut kitab suci kepercayaan mereka kalau tidak bisa menyelamatkan diri mereka akan mengalami kematian kedua kalinya, mereka akan dibuang. Spiritualnya dibuang ke neraka, Gehenna, api kekal selama-lamanya bersama si iblis, si jahat, dan para malaikat yang pemberontak. Dan ini yang menyebabkan manusia itu butuh keselamatan, ya. Bukan hanya nanti keselamatan untuk nanti kalau mati supaya bisa masuk surga, tapi keselamatan itu akan membuka jalan. Karena kematian manusia pertama, Adam itu membawa dampak kepada saudara dan saya sebagai keturunannya, yaitu kematian akibat dosanya Adam itu membuat kita tuh tidak bisa punya koneksi atau hubungan dengan Tuhan. Dan ketidakadanya hubungan dengan Tuhan ini membuat kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita di bumi maupun nanti sampai pada kekekalan. Kita tidak akan melebihi daripada tubuh jasmani kita. Karena apa? Karena hanya orang yang ketika dia mati di dalam Tuhan, itu ditemukan mati dalam Tuhan, maka dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Sekejap saat itu juga. Dan itu adalah janji Tuhan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, Injil keselamatan ini memberitakan kabar baik. Kalau dulu manusia di perjanjian lama kita lihat ada hukum Taurat, ya, diberikan kepada manusia supaya apa? Supaya manusia itu mematuhi hukum. Barang siapa mematuhi hukum tidak melanggar, mereka akan bisa selamat, dosanya diampuni. Kalau berdosa minta ampun lagi, kalau berdosa minta ampun. Dan manusia tidak bisa lepas daripada itu. Karena apa? Manusia ini tidak bisa lepas daripada dosa. Bumi, dunia sudah dikutuk. Dan sistem dunia adalah sistem daripada si jahat. Sehingga apa? Membuat kita manusia ini menjadi rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita harus kembali ke hadapan Allah. Kita harus bertobat, kita harus minta ampun, kita harus berusaha menyucikan dosa-dosa kita. Dan itu akhirnya membuat Allah punya inisiatif. Karena apa? Karena kasih Allah, begitu besar kasih Allah terhadap dunia. Kita kalau lihat di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa begitu besar Allah mengasihi dunia. Saya tidak katakan kasih Allah itu kepada dunia itu merupakan kata benda, kasih menjadi kata benda. Tapi Allah mengasihi, kata kerja, karena dalam bahasa aslinya dikatakan God loving the world. Allah mengasihi dunia sehingga dia menurunkan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa percaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi siapa saja yang percaya, beriman akan beroleh hidup yang kekal. Bahkan kita kalau lihat di kitab Roma dikatakan bahwa barang siapa percaya, ayat 9, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Kenapa, saudaraku? Karena itu kasih Allah kepada saudara dan saya, kepada dunia. Karena Allah tahu kita tidak sanggup untuk menebus dosa kita sendiri, sehingga kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri, maka kita perlu juru selamat, sang penebus. Dan semua dari kita tahu bagaimana Tuhan dengan karya salibnya, dia Allah, salah satu daripada Allah Tritunggal yang rela untuk mengosongkan dirinya menjadi manusia seperti saudara dan saya sepenuhnya. Supaya apa? Supaya melalui pelayanannya, kehidupannya di bumi, maka dia bisa dipersembahkan sebagai anak domba Allah, sebagai kurban persembahan. Sekali dan untuk selama-lamanya. Untuk apa? Untuk supaya dengan korban darahnya, maka saudara dan saya akan dibenarkan di hadapan Allah. Ya. Dulu kalau kita ini selalu berdosa, selalu melakukan dosa dan selalu harus kembali ke bait Allah untuk menyucikan dosa kita, membawa korban sembelian. Tetapi sekali untuk selama-lamanya Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga
dan naik ke sorga, bahkan mencurahkan Roh Kudusnya sebagai meterai jaminan kepada saudara dan saya. Supaya apa? Supaya siapapun yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu adalah kasih karunia Allah, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Maka kita akan beroleh pembenaran atau penebusan dosa kita. Jadi dulu kalau sebelum kita beriman kepada Yesus, kita tidak punya koneksi dengan Allah. Kita tidak bisa ngonek dengan Tuhan. Saudara tahu tidak bisa ngonek? Itu sama seperti kalau saudara ini punya handphone, ya, handphone Android. Tapi saudara tidak punya data, tidak punya internet, tidak punya wifi. Sehingga apa? Sehingga saudara tidak bisa ngonek, tidak bisa make kecanggihan dari handphone saudara. Nah, itu yang terjadi. Kita semua sebelum kita beriman, sebelum kita diperdamaikan, dibenarkan oleh karena karya penebusan salib Kristus, maka kita ini tidak punya koneksi dengan Allah. Dan kalau kita tidak punya koneksi dengan Allah, keilahian kita itu tidak bisa keluar, tidak bisa terpakai. Dan itu membuat kita apa? Membuat kita dikatakan apa? Kita tidak selamat. Tidak selamat di bumi maupun di sorga. Ya, jadi kita harus mengerti mengenai hal. Dan itu semua adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Bukan karena saudara dan saya ini kuat, gagah, kaya, ya hebat, pandai, ganteng, cantik. Tidak, saudara. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita kalau lihat di Efesus 2 ayat 8. Jelas sekali. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi kita tuh jangan berbangga hati, tapi kita bersyukur. Karena apa? Karena kasih karunia Allah itu memberikan kita keselamatan melalui iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu adalah berita Injil keselamatan, saudara. Ya, satu, Injil diberitakan, kabar baik diberitakan. Kita harus meresponi, ya. Tidak bisa cuma kita mendengar, oh ya, terus kita jadi orang Kristen, oh ya. Tidak, saudara. Karena ada tahapan di dalam Injil keselamatan yang kita harus mengerti. Ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pembenaran. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibenarkan, diampuni dosanya, diperdamaikan dengan Allah. Sehingga apa? Keilahian kita tuh bisa timbul, saudara. Kita bisa punya koneksi, bisa punya hubungan dengan Allah. Melalui doa kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian. Kalau dulu kita tidak bisa. Dulu bahkan Imam Besar Agung pun kalau tidak cukup kudus. Ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus menghadap hadirat Allah, dia tidak cukup kudus, maka dia akan mengalami kematian secara mendadak. Karena apa? Tidak cukup kudus. Bahkan saudara ingat waktu tabut perjanjian yang berisi hadirat Allah itu dipindahkan dari waktu Daud menjadi raja di Yehuda, dia mau dipindahkan ke Yerusalem, itu tergelincir. Dan Usa pikirnya mau megang supaya apa? Supaya tabutnya tidak jatuh. Usa langsung mati di tempat. Karena apa? Karena dia tidak cukup kudus. Tetapi hari ini melalui pengorbanan salib Kristus, maka darah Yesus itu telah membungkus kita, menebus kita. Ya, kalau kita membawa korban, darah korban itu disaputkan ya di atas tutup tabut pendamaian. Nah, sekarang darah Yesus itu yang disaputkan, dan melalui iman kita, maka ketika kita menghadap pada Allah Bapa dengan penuh keberanian, maka kita telah diperdamaikan. Itu tahap pertama, dan itu terjadi ketika apa? Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan lupa, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Karena apa? Karena Kristuslah yang menjadi pokok dari keselamatan kita. Jadi kalau kita ini bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tapi karena Kristus telah melakukan karya penebusannya di atas kayu salib, dan dengan iman kita, respon kita, maka kita semua beroleh keselamatan, kasih karunia daripada Tuhan melalui pengorbanan daripada Yesus Kristus. Itu pertama, kita diperdamaikan, kita dibenarkan, tahap pertama. Nah, bukan cuma itu, setelah itu apa? Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu membuat kita nih seperti HP Android yang punya
data, punya internet. Sehingga apa? Sehingga keilahian kita ini bisa kita pakai untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan itu membuat kita akhirnya apa? Kita harus mengalami satu proses sanctification, istilahnya pengudusan. Karena apa? Karena Tuhan rindu supaya saudara dan saya ini bisa makin hari makin serupa seperti Kristus ya. Kita ingat anak bungsu, anak yang hilang itu ketika dia kembali, dia penuh dengan dosa, penuh dengan kenajisan ya, bahkan bau babi. Tuhan menerima apa adanya, dipeluk sama bapaknya. Tetapi Tuhan tidak mau anaknya itu seperti itu terus, bau babi terus, najis terus, enggak. Tuhan mau anaknya itu berubah menjadi manusia yang baru. Dia minta pegawainya bawa jubah yang baru, identitas baru, sepatu yang baru, cincin yang baru. Supaya apa? Supaya anaknya ini berubah menjadi baik. Demikian saudara dan saya. Ikut Yesus bukan cuma sekedar kita beriman dan itu selesai. Dan kita, oh ya karena saya sudah beriman. Enggak, saudaraku. Tapi ada proses yang dinamakan sanctification. Proses pengudusan yang berlangsung sepanjang seumur hidup kita. Sampai kita menyelesaikan tugas kita di bumi. Itu sangat perlu sekali untuk kita latihan hidup di kekekalan. Karena apa? Saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita itu bukan cuma 70, 80 tahun atau 90, 100 tahun di bumi. Tetapi dikatakan Tuhan bahwa kita yang percaya akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara tahu hidup kekal berapa tahun? Unlimited, tidak terbatas. Bisa ratusan, bisa ribuan tahun minimal. Orang-orang kudus Tuhan itu akan memerintah di bumi selama 1000 tahun pada zaman 1000 tahun kerajaan damai. Ya, itu minimal. Tapi setelah itu akan terjadi langit baru, bumi baru dan masuk kepada kekekalan ya, unlimited. Nah, itu penting saudara. Bukan hanya sekedar 70, 80 tahun, bahkan 90, 100 tahun di bumi, enggak. Oleh karena itu kita harus belajar melatih proses sanctification. 2 Korintus 3 ayat 8. Kita lihat. 2 Korintus 3 ayat 18. Ya, dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kuduskan terus hari ke hari. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus yang Tuhan meteraikan dalam kehidupan saudara dan saya yang beriman. Itu membuat kita disanctification, dikuduskan supaya kita berbuah roh, ya, berbuah roh, makin baik, makin dipenuhi kasih, makin setia, makin dalam penguasaan diri, makin sabar, ya. Itu semua makin dipenuhi damai sejahtera. Itu semua adalah buah roh yang Tuhan akan terus kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya yang beriman. Dan itu adalah satu proses ongoing yang tidak akan selesai. Selesainya ketika kita menyelesaikan tugas kita di bumi atau ketika Tuhan datang menjemput kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, poinnya di situ. Itu tahap kedua, saudara. Jadi jangan sampai saudara cuma masuk ke tahap pertama, terus saudara tidak berlanjut ya. Banyak orang ngomong, saya orang Kristus, saya beriman, tapi tidak beribadah, tidak pernah melatih ibadah, tidak pernah punya saat teduh, tidak punya kehidupan doa, tidak punya rutinitas untuk baca firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kosong. Dia tidak pernah melatih spiritualitasnya. Sehingga dia tidak berprogres, tidak membuat satu kemajuan. Kalau orang sekolah itu tidak naik kelas terus. Karena apa? Tidak pernah belajar, tidak pernah melakukan tugasnya. Nah, padahal kita ini ada satu perjalanan hidup yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya amanat agung itu bukan jadilah orang Kristen, selesai, titik, enggak. Tapi jadikan semua bangsa pengikut Kristus, ya, baptis mereka dan ajar. Jadi ada proses belajar yang harus kita lalui. Ya, kita tahu kehidupan manusia secara jasmani, lahir bayi, menjadi anak-anak, itu ada prosesnya semua. Dari bayi ya belajar ngomong, belajar jalan, merangkak pertama jalan, sampai lompat, melari ya, sampai akhirnya dewasa, sekolah, berpikir, akhirnya berevolusi, terus. Nah, demikian pula kehidupan rohani kita. Dari pertama kita dikuduskan, dibenarkan, kita bisa berdoa, ketemu sama Tuhan, kita bisa belajar untuk mendengar suaranya, kita bisa belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan, kita belajar
mengerti kehendak Tuhan, kita belajar untuk taat melakukan kehendaknya. Itu semua satu proses yang harus kita kerjakan. Itu tahap kedua. Dan tahap ketiga adalah glorifikasi. Ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu terjadi ketika kita menyelesaikan tugas kita. Karena janji Tuhan pada saudara dan saya beriman, ketika kita ditemukan iman, ketika kita menyelesaikan tugas kita mati di bumi, maka kita langsung roh kita bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Nah, itu janji Tuhan. Dan itu kita langsung dimuliakan menjadi serupa seperti Kristus. Kita selama di bumi kita tidak sempurna. Tapi ketika kita selesai tugas kita dan kita tubuh jasmaninya mati, maka tubuh rohani kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan sama seperti yang Tuhan mau, menjadi sempurna. Dan itu tahap ketiga yang nantinya akan kita selesaikan. Ketika kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik di bumi karena iman kita, maka Tuhan menjanjikan jaminan bahwa saudara dan saya akan dipermuliakan seperti yang Kristus. Jadi makin hari Kristus menjadi semakin besar dan kita, ego kita, manusia lama kita menjadi semakin kecil. Itulah Injil keselamatan. Kenapa kita butuh? Ya karena kita membutuhkan keselamatan, baik di bumi maupun di sorga. Bukan misalnya, nanti saja kalau sudah mendekati usia tua. Kenapa? Tidak ada orang tahu, saudaraku, umur manusia. Tidak ada yang tahu. Saudara bisa punya rencana apapun, tapi saudara tidak tahu bagaimana rancangan Tuhan. Yang terbaik adalah saudara dan saya melakukan apa yang harus kita lakukan pada saat ini. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kita mengenai Injil keselamatan. Itu bukan kejadian sekali terjadi dan selesai dalam seumur kita, tapi adalah an ongoing proses yang sedang berjalan dan berlanjut sampai pada saat di mana kita semua telah menyelesaikan tugas kita di bumi dan kita dikumpulkan bersama-sama dengan Allah di surga. Berkati setiap daripada kami dengan kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus melalui kuat kuasa Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita, sehingga kita bisa memiliki kehidupan doa, memiliki latihan ibadah, renungan yang baik, dan Roh Kudus selalu menghibur, menuntun, memimpin, menolong setiap daripada kita, mulai dari hari ini sampai kedatangan kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.